Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Al-Fakir berbagi dengan anda semua, saudara-saudara kaum muslimin kaum muslimat, tentang salat yang bermakrifat gitu. Salat khusyuk yang bermakrifat membuat kita terhubung dengan Allah, yang bisa mengubah perilaku kita, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan berakhlakul karimah seperti yang diajarkan, dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi salat itu adalah mikratnya orang mukmin, orang yang beriman gitu. Dan salat yang khusyuk itu ada yang mengenai bahwa salat kita itu adalah salat yang terakhir, bahwa kita bisa merasakan dengan kesadaran, dengan rasa takut bahwa selesai salat kita itu nyawa kita diambil oleh Allah, dan kita rasakan bahwa itulah salat yang benar-benar terakhir gitu. Selesai salat kita bakal mati gitu. Jadi ada yang memaknai khusyuk seperti itu gitu, supaya timbul makrifat gitu. Jadi makrifat itu munculnya saat kita udah mengenal Allah gitu. Jadi saat kita mengenal Allah, maka salat kita akan lebih mudah khusyuk gitu. Kita tahu sifat-sifat Allah dan tahu kebesaran-kebesaran Allah, dan kita memposisikan diri kita ini sebagai hambanya gitu. Dan ada beberapa tips salat supaya salat kita itu khusyuk gitu. Salah satunya itu kita berwudu dengan sempurna gitu. Kemudian saat kita berjamaah, kita dapatkan saf, dan kemungkinan setan-setan yang ada di kiri kanan kita itu tidak ada ruang untuk mengganggu kita, memasukkan pikiran-pikiran, mengalihkan pikiran kita kepada selain Allah gitu. Nah, kemudian kita berlindung kepada Allah sebelum salat, membaca istighfar, dan memulai salat dengan dengan melakukan salat dengan takbiratul ihram. Saat kita membaca Allahu Akbar, kita dengan berkesadaran merasakan bahwa Allah lah yang maha besar yang menggerakkan kita buat salat gitu. Bukan kita yang salat, tapi Allah yang membuat kita bisa salat gitu. Jadi kita berkesadaran bahwa jangan kita merasa diri GR bahwa kita soleh, orang yang salat udah benar, udah menjadi orang alim gitu, menjadi lebih suci karena dari orang lain yang nggak salat gitu. Nah, di situ kita harus merasakan bahwa kita ini hambanya yang hina, digerakkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk salat gitu. Dan kita salat setelah membaca takbiratul ihram ada doa iftitah. Nah, doa iftitah kalau diuraikan di sini panjang sekali gitu maknanya gitu. Kita bahas di sini bagian-bagian penting gitu. Salah satu beberapa bagian yang akan kita uraikan saat ini adalah contoh mengenai Al-Fatihah gitu. Saat kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, di antara beberapa makna makrifatnya itu, ya Allah, masukkanlah aku selalu berada dalam lindungan rahmat kasih sayangmu gitu. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim itu meminta izin sama Allah gitu, agar kita selalu dalam naungan gitu, rahmat kasih sayangnya gitu. Nah, jadi ada beda bismillahirrahmanirrahim sama ar-rahmanirrahim gitu. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim kita udah minta izin kita untuk berada ditetapkan dalam naungan rahmatnya, kemudian kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Secara arti alhamdulillah ini kan segala puji bagi Allah gitu. Secara makna terselubung, alhamdulillah ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita gitu. Nah, jadi rasa syukur itu kita maknai, kita mengucapkan terima kasih gitu. Allah jadikan kita sebagai salah satu hambanya yang dipilih, menjadi hambanya yang bisa berterima kasih gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, terima kasih engkau jadikan hamba sebagai hambamu yang pandai berterima kasih gitu. Kita bersyukur gitu. Kemudian ar-rahmanirrahim, kasih sayangilah aku ya Allah. Jadi kita terhubung sama Allah. Kalau kita mengucapkan yang maha pengasih maha penyayang, itu nggak terhubung sama Allah gitu. Itu hanya komunikasi satu pihak aja gitu. Jadi nggak ada korelasi kita sama Allah gitu. Kalau kita maknai dengan ar-rahmanirrahim, kasih sayangilah aku ya Allah, karena kita berhadapan dengan zat yang maha pengasih dan maha penyayang gitu. Nah, kemudian maliki yaumiddin, dia akan penguasa hari pembalasan gitu. Nah, pembalasan itu yang bikin Allah membalas pembalasan kita itu ada dua, ada pembalasan baik, ada pembalasan buruk gitu. Lalu yang kita takuti dari Allah itu apa? Pembalasan buruk gitu.
Jadi yang membuat pembalasan buruk Allah itu apa? Murkanya gitu. Jadi murkanya itu bentuknya azab dan apa? Azab dan murkanya itulah yang kita takuti gitu. Karena azab dan murka itu bentuknya tidak melulu di bentuk neraka gitu. Kadang ada di dunia, kemudian ada di kubur gitu. Dan apalagi di akhirat gitu. Jadi Malik Yaumiddin itu kita berhadapan dengan zat yang maha memberi balasan. Kita maknai, lindungilah aku dari azab dan murkamu ya Allah. Engkau maha pemberi balasan gitu. Jadi itu maknanya gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu adalah bentuk penyembahan itu. Ya ayyuhallazina amanu su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum itu. Iyyaka na'budu itu su'budu gitu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wasta'inu bisabri wassalah gitu. Jadilah sabar dan salat sebagai tempat meminta tolong. Untuk kamu minta tolong kepada Allah gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu gabungan antara salat ditambah dengan doa gitu. Salat yang bagaimana? Ya salat yang khusyuk. Doa yang bagaimana? Yang khusyuk juga, yang mustajab gitu. Jadi iyyaka na'budu itu khusyuklah salatku dan mustajabkanlah doaku gitu. Ya Allah gitu. Jadi kemudian itulah doa kita ketika membaca makna di balik bacaan itu gitu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan kepadamu gitu. Tunjukilah aku jalan menjadi kekasihmu gitu. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu jalan menuju Allah gitu. Jadi yang lurus itu adalah bukan jalan lurus, tapi kita mengikuti orang-orang yang lurus gitu. Yang kita ikuti orang-orang, bukan kita ikut jalan gitu. Karena jalan lurus itu yang dilalui oleh orang-orang yang lurus. Siapa orang-orang yang lurus itu? Ada di ayat berikutnya gitu. Secara makna arti itu banyak gitu maknanya ihdinas siratal mustaqim ini. Tunjukilah aku jalan orang yang istiqomah gitu. Tunjukilah aku jalan hamba-hambamu yang jalan menjadi hambamu sebagai hambamu yang bertakwa gitu. Itu ihdinas siratal mustaqim juga gitu. Jadi maknanya banyak gitu. Kemudian yang paling puncak itu ya Allah, tunjukilah aku caranya bagaimana aku menjadi hambamu yang paling engkau cintai, yang setia kepada engkau, yang mustaqim, yang istiqomah itu kan setia gitu. Jadi tunjukilah aku caranya menjadi kekasihmu yang kau cintai gitu. Gitu. Tunjukilah aku jalannya menjadi kekasihmu yang sangat engkau cintai gitu. Seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana kekasihmu terdahulu yang engkau cintai gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim, jangan engkau jadikan hamba setelah salat ini golongan hambamu yang engkau murkai gitu. Itu berbuat keji dan mungkar gitu. Waladdallin, jangan engkau sesatkan aku gitu. Jadi itu beberapa arti atau makna. Sebenarnya banyak begitu. Jadi enggak melulu kalau ada ahli kolbu, ustaz yang bilang wah bukan itu maknanya gitu. Ya memang bukan itu gitu, karena makna itu banyak gitu. Kalau dijabarkan itu butuh penjelasan waktu yang sangat panjang gitu. Dan seperti kita mengartikan kalau secara yang ada dalam Al-Qur'an, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada dalam surat An-Nisa ayat 69, yaitu jalan yang diberi nikmat Allah itulah para nabi dan para rasul, para siddiqin, salihin dan syuhada gitu. Jadi yang diberi nikmat Allah itu siapa gitu? Para kekasihnya gitu. Jadi para kekasih itu kalau kita enggak golongan nabi, kita ini udah jelas bukan nabi dan bukan rasul, tapi kita bisa jadi adalah pewarisnya gitu. Pewaris para nabi dan para rasul. Kalau kita bukan pewaris para nabi dan para rasul, kita adalah pengikut dari para pewaris nabi dan para rasul gitu. Jadi siapa pewaris para nabi dan para rasul? Itu ulama gitu. Jadi kalau diputar maknanya ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah, tunjukilah aku jalan untuk mengikuti para ulama yang istiqamah di jalanmu itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu ulama yang benar-benar pewaris para nabimu gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan ulama yang engkau murkai gitu. Jadi banyak sekali ulama tapi Allah murka terhadap dia gitu. Waladdallin, dan bukan juga ulama yang menyesatkan gitu. Itu salah satu makna puncak dari Al-Fatihah gitu. Sebenarnya banyak maknanya gitu kalau kita gali dalam, dan ini bisa kita lakukan saat kalbu kita bersih gitu. Kadang kita persoalannya lagi banyak, kita dipenuhi aura negatif, energi negatif.
ketika kita salat, yang kita baca kita nggak sadar apa yang kita baca gitu. Pikiran kita ke yang lain, perasaan kita nggak berada dalam waktu situasi kita dalam salat gitu. Nah, jadi itu beberapa maknanya gitu. Dan kalau kita ingin detail lebih dalam, nanti kita bahas secara khusus di bab-bab yang membahas khusus tentang Al-Fatihah gitu. Dan itu beberapa contohnya gitu. Dan kemudian setelah kita selesai baca Al-Fatihah, kita membaca surat pendek gitu. Dan Nabi sangat menganjurkan membaca surat yang pendek, enggak ayat yang panjang gitu. Kenapa? Bukan enggak boleh gitu. Karena kalau kita berjamaah itu yang di belakang kita itu kita nggak tahu gitu, dia ada kepentingan, ada keperluan apa gitu. Jadi kita harus mentoleransi siapa yang di belakang kita, makmum kita gitu. Jangan biarkan makmum kita dongkol terhadap kita, itu juga mengurangi nilai dari salat berjamaah. Kecuali salatnya salat sendiri seperti salat tahajud ya, itu boleh kita berlama-lama gitu, atau salat duha gitu. Nah, kita lakukan sendiri gitu. Kalau salat berjamaah kita harus sesuai dengan apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi gitu. Kemudian saat kita ruku, kita ada bacaan yang sering yang umum kita baca itu subhana rabbiyal azim. Karena bacaan ruku ini banyak gitu. Ada subhanakallah wa bihamdika Allahumma firli, ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada subhana rabbiyal azim saja. Boleh dibaca 1 kali, boleh 3 kali, dan ada lagi bacaan-bacaan yang lain gitu. Jadi doa-doa doa iftitah, bacaan ruku, bacaan sujud itu banyak gitu. Dan yang secara umum ini akan kita uraikan gitu. Kalau secara yang banyak-banyak itu nanti ada bagiannya gitu. Nanti kita uraikan satu persatu gitu. Jadi saat kita membaca subhana rabbiyal azim itu kita maknai kalau secara arti Maha suci Engkau ya Allah, Engkau yang Maha Agung gitu. Nah, kalau secara maknanya sungguh Maha Agung Engkau Allah dengan segala kerajaanmu gitu. Aku tunduk pada kekuasaan dan kerajaanmu. Engkau Maha Raja gitu. Itu salah satunya gitu. Kita resapi bahwa Allah itu benar-benar Maha Raja dan kita tunduk gitu sebagai budaknya gitu. Ada sifat Allah Al-Azim di dalam kita berzikir ketika ruku itu gitu. Jadi yang agung itu adalah sifat Allah gitu, yang Maha Raja itu gitu. Karena yang agung itu adalah raja gitu. Jadi Allah itu Maha Raja. Jadi kita agungkan ke Maha Raja Allah itu gitu. Dan betapun kita berusaha makrifat mengartikan bagaimanapun tinggi kita gitu, maknanya itu nggak bakal sampai gitu. Tapi kita berusaha gitu untuk bisa mencari dengan kolbu kita gitu. Untuk menjangkau bagaimana kita bisa mencintai Allah, patuh sebagai budaknya gitu. Kemudian sami Allah liman hamidah, engkau mendengar hambamu saat ini memujimu gitu. Kemudian kita baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau artinya kita sudah tahu gitu. Tapi kalau maknanya secara lebih dalam bisa dimaknai ini gitu. Aku memujimu sepenuh langit dan sepenuh bumi gitu. Dan ditambah apapun yang terjadi setelah ini, aku tetap akan memujimu gitu. Memuji dan memujamu gitu. Kemudian Allahu Akbar, kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la itu Maha suci Engkau Allah, Engkau ya Allah, Engkau Maha tinggi gitu. Itu artinya gitu. Kalau kita maknai sungguh Maha tinggi Engkau ya Allah gitu. Maha tinggi kasih sayangmu gitu. Maha tinggi kerajaanmu gitu. Kita maknai seperti yang ada sifat-sifat di dalam Al-Asmaul Husna gitu. Kemudian Allahu Akbar, kita berdoa duduk di antara 2 sujud. Dan kalau kita salatnya salat tahajud atau salat duha itu kita bisa berlama-lama gitu. Dan secara khusus gitu kalau kita kelompokkan salat ada di bagian-bagian utama, misalnya di kita pemaknaannya agak menjurus kepada suatu hal yang dikhususkan gitu. Misalnya seperti rakaat pertama itu dikhususkan kalau kita salatnya salat 2 rakaat, yaitu kita doakan diri kita dan keluarga kita gitu. Kemudian di rakaat kedua kita doakan umat Nabi Muhammad gitu. Atau bisa juga di rakaat pertama kita doakan diri kita, rakaat kedua keluarga kita gitu.
Atau rakaat pertama diri kita, atau yang kedua pihak yang ingin kita doakan gitu. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kita salat 2 rakaat misalnya atau salat 4 rakaat, itu nanti akan dibagi gitu. Kalau di rakaat pertama kita mendoakan diri kita, rakaat kedua kita doakan keluarga kita, rakaat ketiga kita doakan bangsa kita, rakaat keempat kita doakan umat gitu. Jadi kita nggak bakal lupa rakaat ketika sholat gitu, karena jelas gitu pada setiap al-fatihah, setiap bacaan duduk di antara 2 sujud kita doakan siapa gitu. Nah, jadi pada pada al-fatihah kita doakan diri kita, kemudian di duduk di antara 2 sujud kita doakan diri kita juga gitu. Misal Rabbirfirli gitu, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku gitu. Nah, dosa-dosa hamba gitu. Ya Allah ampuni segala dosa-dosa hamba dari akhir balik sampai saat ini gitu misalnya gitu. Atau sejak terakhir engkau mengampuni dosa hamba yang terakhir sampai detik ini gitu. Dari detik ini sampai engkau jemput sampai hamba berpulang ke rahmatullah gitu. Nah, itu maknanya gitu, Rabbirfirli gitu. Ampunilah segala dosa-dosa hamba gitu. Apapun bentuk dosa kita ucapkan, kita terus terang sama Allah gitu. Misalnya kita pernah berzina, pernah bergibah, siapa yang kita gibahin gitu. Nah, kemudian warhamni, sayangilah aku ya Allah gitu. Nah, itu contohnya gitu. Sebagaimana engkau menyayangi para kekasihmu gitu. Warhamni wajiburni, cukupkanlah gitu. Ada yang mengartikan sempurnakanlah gitu. Cukup itu kalau di bilangan angka-angka, cukup itu artinya angka 6 gitu. Kalau sempurna itu angka 10 gitu. Jadi angka lebih bagus kita maknai wajiburni itu, ya Allah sempurnakanlah. Apa yang kita sempurnakan, yaitu nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam gitu. Jadi wajiburni, sempurnakanlah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat Islam dan nikmat iman padaku gitu. Wajiburni warfa'ni gitu, muliakanlah aku gitu. Muliakan gimana? Muliakanlah aku dunia dan di akhirat gitu. Muliakanlah aku di antara semua makhluk-makhlukmu gitu. Nah, muliakanlah aku di bumi, terlebih-lebih di langit sana gitu. Nah, muliakanlah aku di antara para kekasihmu gitu. Nah, itu salah satu makna, beberapa maknanya gitu. Warfa'ni gitu. Kemudian warzuqni gitu. Berilah aku rezeki gitu. Rezeki yang halal, berkah dan melimpah gitu. Kemudian ada juga yang maknai berilah aku nikmat dari rezeki yang kau beri gitu. Nah, kemudian kita jabarkan warzuqni itu, yaitu berikanlah aku rezeki berupa surga. Surga apa? Surga Firdaus misalnya gitu. Jadi banyak gitu. Warzuqni itu kita maknai juga berilah aku istri yang solehah gitu. Bisa juga gitu, karena banyak gitu. Jadi kita uraikan itu nanti kalau saat kita sendiri melakukan tahajud itu bisa kita resapi gitu. Kita mau diarahkan kemana gitu maknanya gitu. Warzuqni itu. Kemudian wahdini gitu. Tunjukilah aku, tuntunlah aku sesuai dengan petunjukmu, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah nabimu itu. Nah, itu maknanya wahdini itu. Wahdini wa'afini, sehatkanlah aku. Sehatkan apa? Sehatkanlah aku lahir batin ya Allah gitu. Nah, sebagaimana engkau sehatkan para kekasihmu gitu. Waladdallin gitu. Maaf. Wa'fu anni wahdini wa'afini wa'fu anni gitu. Maafkanlah gitu. Maafkanlah segala bentuk kesalahanku gitu. Jadi kesalahan itu ada banyak gitu. Secara umum kesalahan kita kepada Allah itu adalah kita salah niat gitu beramal gitu. Ya Allah maafkanlah aku salat atau beribadah bukan karena engkau gitu. Beribadah bukan mencontoh seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad gitu. Maafkanlah aku beribadah sering terburu-buru, sering lalai ya Allah gitu. Begitu. Jadi saat kalbu kita bersih, saat kita sering membaca, mentadaburi ayat Al-Quran, kekusukan ini bisa kita dapatkan gitu. Kita bakal tahu siapa diri kita, bahwa kita salat itu berhadapan dengan siapa gitu. Jadi korelasi antara Al-Fatihah dengan duduk di antara 2 sujud ini adalah kita benar-benar mentadaburi bahwa kita minta sama Allah untuk kepentingan, untuk urusan diri kita pribadi, diri kita masing-masing gitu. Gitu. Kalau kita berjamaah tetap juga gitu, tapi makna itu diganti dengan kami. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah kasih sayangilah kami gitu. Kemudian di rakaat kedua sayangilah keluarga kami gitu misalnya gitu. Di rakaat ketiga Ar-Rahmanir Rahim juga yang kita baca, yaitu kita maknai dengan kasih sayangilah bangsa kami gitu.
Ar-Rahmanir Rahim. Jadi rakaat keempat kita baca kasih sayang oleh umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman ini. Itu. Jadi makna seperti ini tidak akan Anda temui di pengajian manapun gitu. Dan bahkan ustadz ulama ahli qalbu menyembunyikan ilmu ini gitu. Padahal inilah yang sangat penting, sangat dibutuhkan umat saat ini gitu. Bukan maksud saya menyombongkan atau menyepelekan para ustadz, para ulama yang ada di sekarang ini gitu. Mereka bercerita mengenai hukum-hukum Islam, ayat-ayat gitu, yang mereka lupa bahwa yang paling urgent sekarang ini adalah untuk menyelesaikan masalah umat ini adalah salat gitu. Jadi salat ini kalau udah rusak maka merusaklah umat ini gitu. Jadi sangat simpel dan sangat gampang bagaimana memperbaiki umat ini adalah menarik mereka, memperkenalkan mereka siapa Allah, dan mengajarkan mereka bagaimana caranya salat yang bermakrifat gitu. Salat yang membuat kita terhubung dengan Allah gitu. Nah, itu beberapa bagian dari makna arti beberapa contoh dari makna arti bacaan doa di duduk di antara dua sujud. Kemudian kita sujud Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la seperti tadi gitu. Kita maknai gitu. Jadi ada bagian terakhir yang agak ditambahkan gitu. Misalnya kita melakukan salat, saat kita melakukan tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir gitu. Dan saat kita membaca at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, nah, segala bentuk penghormatan, keberkahan, salawat, at-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibah dan kebaikan itu adalah milik Allah gitu. Ya betul gitu. Tapi kita minta kebaikan itu diberikan kepada kita itu. Nah, jadi kita ubah kita maknai dalam bentuk doa gitu. At-tahiyatul mubarakatuh gitu. Salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul, ya Allah berilah aku penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan-kebaikan yang banyak gitu dari Engkau gitu. Nah, kemudian kalau kita maknai lebih dalam, kita beri nikmat di dalamnya gitu. At-tahiyatul, ya Allah berilah aku nikmatnya, kehormatan dari Engkau gitu. Keberkahan, salawat dan kebaikan-kebaikan yang banyak gitu. Nah, kemudian assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh gitu. Sampaikanlah, alirkanlah doa keselamatan buat sekalian para nabi dan para rasul gitu. Nah, kemudian assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan juga buat hamba-hambamu yang beriman gitu, yang beramal soleh gitu, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat gitu. Nah, jadi maknanya sebenarnya ada beberapa gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Kemudian kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku beriman kepada Engkau ya Allah dan beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu maknanya amantu billah wa rasulih gitu. Beriman kepada Allah dan Rasulullah gitu. Jadi kalau didalami lagi, setelah kita beriman, di atas iman kan ada takwa gitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu maknanya aku bertakwa padamu ya Allah gitu. Atau kalau kita naik level lagi, jadikanlah aku hambamu yang bertakwa gitu. Hambamu yang paling bertakwa kepada Engkau gitu. Yang beriman dan berimam kepada Nabi Muhammad. Itu maknanya gitu. Dan ada juga maknanya sebenarnya ada beberapa, jadi nggak mutlak. Jadi nanti Anda sebagian mungkin ada ustadz ulama alikum, oh salah, bukan itu maknanya gitu. Ya maknanya itu banyak gitu. Tergantung arah kalbu Anda, arah kalbu kita kemana gitu. Jadi kemudian kita baca selawat gitu. Ada ulama-ulama kalbu mengartikan misalnya Allahumma sholli ala Muhammad itu, ya Allah berikanlah salawat, berikanlah rahmat kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Ada yang mengartikan seperti itu gitu. Dan beberapa maknanya ada juga seperti ini gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah berikanlah nikmat, tambahkanlah nikmat surgamu kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi surga itu ada dua gitu. Surga itu ada tiga. Harga surga dunia, ada surga akhirat, ada surganya surga gitu. Kalau surganya dunia ya kita hidup di dunia ini, bagaimana kita bisa menikmati hidup ini terasa nikmat gitu. Makan terasa nikmat, tidur terasa nikmat gitu. Buang air terasa nikmat gitu. Bahkan kita apapun aktivitas kita terasa nikmat gitu. Kemudian surganya surga
surga akhiratnya. Surga akhirat itu seperti nama-nama surga. Kita masuk dalam surga dan menikmati fasilitasnya gitu. Kemudian surganya surga yaitu bertemu dengan Allah gitu. Jadi saat kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad, kita meminta gitu Allah itu memberikan nikmat surga, menambahkan nikmat surga itu kepada Nabi Muhammad gitu. Kalau Nabi Muhammad sekarang dia berada di alam barzah, berarti nikmat kubur yang diberikan kepada Nabi Muhammad gitu. Dan kemudian begitu nanti di akhirat dia dikasih juga gitu nikmat surganya itu. Jadi secara umum kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah tambahkanlah nikmat surgamu kepada Nabi Muhammad. Kita doakan Nabi Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad itu betul doa, tapi itulah salah satu bentuk wujud kita, koneksi kita sama Nabi Muhammad gitu. Nah, sebenarnya doa itu bakal dikembalikan kepada kita gitu. Contoh berikutnya lagi wa ala ali Muhammad gitu. Jadi bukan ahli Muhammad gitu. Kalau ahli Muhammad itu keluarga Muhammad. Jadi kenapa kesalahan orang sekarang ini mengartikan bahwa setelah Allahumma shalli ala Muhammad mengartikan wa ala ali Muhammad itu keluarga Muhammad. Bukan, keluarga Muhammad itu Abu Jahal, Abu Lahab juga keluarga Muhammad gitu. Abu Talib juga keluarga Muhammad gitu. Tapi keluarga Muhammad yang kayak mana gitu. Jadi Ali bin Abi Talib juga keluarga Muhammad gitu. Jadi banyak keluarga Muhammad gitu. Jadi kalau dikhususkan akan jelas gitu kalau kita artikan secara lebih jelas gitu. Keluarga Muhammad yang jadi pengikutnya gitu. Nah, itu yang kita utamakan gitu. Jadi artinya Ali Muhammad itulah pengikut Muhammad gitu. Bukan keluarga Muhammad gitu. Inilah kesalahan orang mengenai salawat gitu. Kemudian ada juga ditambahkan dengan kepada keluarga, ya itu terserah, tapi inti utama itu kalau udah pengikut Muhammad itu akan udah mencakup semuanya gitu. Apakah dia itu keluarga Nabi Muhammad, apakah kita yang hidup di akhir zaman ini udah mencakup semua gitu. Jadi nggak perlu repot kita mentadaburinya dengan makna yang banyak gitu. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tambahkanlah nikmat surgamu kepada Nabi Muhammad dan kepada semua pengikut Nabi Muhammad sejak beliau jadi nabi sampai seluruh umat beliau yang hidup di akhir zaman ini gitu. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada Nabi Ibrahim dan para pengikutnya tambahlah kala nikmat surga itu gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu walaupun dia sekarang berada di mana, kita doakan Nabi Ibrahim dan pengikutnya gitu. Itu salah satu bentuk contoh kita mencintai Nabi Allah, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim gitu. Kemudian wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita minta berkah itu diberkahi gitu nikmat yang kita minta tadi gitu, agar diberkahi Allah gitu. Berkahilah nikmat yang telah engkau berikan kepada Nabi Muhammad tadi, nikmat surga itu kepada Nabi Muhammad dan kepada pengikut Muhammad. Kama barang ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dan juga Nabi Ibrahim dan para pengikutnya gitu. Jadi setelah Allah beri, Allah kasih, Allah tetapkan dan Allah tambahkan, lalu kita minta Allah berkahi gitu. Kemudian fil alamin innaka hamidum majid gitu. Engkau benar-benar Allah yang maha mulia gitu. Jadi fil alamin innaka hamidum majid ini maknanya banyak gitu. Kemudian kita baca doa Allahumma berlindung dari fitnah dajjal, Allahumma inna udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr wa min fitnati mahya wa mat wa min fitnati masih dajjal. Ya Allah, berikanlah aku nikmatnya mengingat engkau, nikmatnya salat gitu, nikmatnya bersyukur atas segala pemberian engkau gitu. Wa syukrika wa husni ibadat husni ibadatik gitu. Maaf. Doa pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr wa min fitnati mahya wa mat wa min fitnati masih dajjal. Allahumma inni a'udzubika kita berlindung, minta perlindungan dari Allah, kita minta dibebaskan gitu. Ya Allah, ini salah satu beberapa maknanya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, bebaskanlah aku berlindung kepadamu, bebaskanlah aku dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku nikmatnya mengingat engkau, bersyukur kepada engkau, dan beribadah, mempersembahkan yang terbaik, ikhlas mempersembahkan yang terbaik untuk engkau gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan dalam penyampaian video ini, ya karena ini uraiannya sangat lebih mendetail
agak detail gitu, tapi bukan paling detail gitu. Kalau paling detail nanti kita uraikan pada bagian-bagian tertentunya, kita pisahkan gitu. Nah, kemudian kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menengok ke kanan dan ke kiri gitu. Lalu ada yang bertanya, kita mengucapkan salam itu buat siapa gitu. Nah, ada yang memaknai Assalamualaikum itu kita mengucapkan salam hanya kepada jemaah yang ada di kanan dan kiri kita gitu. Jadi sebenarnya kita mengucapkan salam itu kepada tetangga kita, ada juga yang memaknai itu. Itulah siapa-siapa yang ada hamba-hamba Allah yang berada di kanan dan kiri kita itu. Apakah dia manusia, jin dan malaikat gitu. Nah, kita doakan keselamatan, rahmat, berkah dari Allah tercurah kepada engkau, pada kalian gitu, hamba-hamba Allah gitu. Ke kanan kemudian ke kiri gitu. Jadi selesai kita salat, kita akan menjadi rahmat bagi lingkungan, kita akan menjadi berkah bagi diri sendiri, bagi keluarga dan bagi umat itu. Jadi keselamatan, rahmat dan berkah gitu. Itulah makna inti dari mengucapkan salam ketika kita selesai salat gitu. Nah, kemudian kita berzikir sebagaimana kita baca doa dan zikir-zikir setelah salat gitu. Jadi salat-salat yang kita lakukan ini kita maknai, kita makrifat setiap kita salat, belum ditambah lagi dengan salat-salat sunat yang kita lakukan, salat wajib, salat sunat. Kita dawamkan, kita benar-benar maknai setiap salat yang kita lakukan, insyaallah bakal membawa perubahan kepada kehidupan kita selesai kita salat gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa umat ini tidak bisa berubah. Banyak umat ini yang rusak karena mereka tidak mengerti gitu. Salat yang benar itu kayak gimana gitu. Mereka salat hanya banyak terburu-buru. Kenapa orang terburu-buru dalam salat? Karena mereka merasa salat itu hanya gugur kewajiban. Selesai salat mereka merasa kepentingan pekerjaan yang mereka lakukan setelah salat itu lebih penting daripada salat itu gitu. Nah, jadi itulah kenapa umat ini sulit untuk mengerti kenapa salat ini begitu penting gitu. Karena mereka nggak ngerti bahwa sebenarnya salat ini adalah yang kali pertama ditanyakan Allah, dilihat oleh Allah amalan kita, diperiksa oleh Allah di akhirat nanti gitu. Kalau urusan salatnya selesailah yang lain gitu. Nah, jadi salat inilah yang akan menjadi barometer bahwa seseorang itu kehidupannya baik gitu. Kalau seseorang kehidupannya baik, salatnya gitu, maka ibadah-ibadah lain bakal baik gitu. Nah, ibadah lain bakal baik, hidupnya baik, matinya pun baik gitu. Dan itu sangat urgent sekali gitu. Dan kalau orang masih menyepelekan salat, berarti dia sama sekali menyepelekan ibadah apapun dia lakukan dalam Islam. Maka kita bisa lihat bahwa hidup dan matinya orang ini nggak bakal baik gitu. Jadi cermin seseorang itu baik atau buruk seseorang itu lihat aja salatnya gitu. Kalau ingin kita membaca kepribadian seseorang, lihat aja salatnya gitu. Kalau dia salatnya terburu-buru, berarti dia pribadi yang buru-buru gitu. Nah, gitu. Kalau dia pribadinya tenang, lihat aja berarti salatnya juga tenang gitu. Insyaallah tenang gitu. Jadi apalagi salatnya bermakrifat gitu. Dan supaya salat ini bermakrifat, kita bisa dalami arti dan maknanya itu akan lebih mudah itu saat kita melakukan salat tahajud gitu. Itu makanya Allah mengangkat makam orang-orang yang melakukan salat tahajud gitu. Nah, karena saat kita melakukan salat tahajud, kita berada dalam gelombang otak yang sangat bagus gitu. Dan saat kita membaca doa-doa, kita mentadaburi bacaan salat di saat kita salat tahajud, itu bisa lebih dalam, lebih tajam dan lebih berkesan gitu. Dan begitu misalnya Allah tidak bangunkan kita tahajud, kita salat subuh, kemudian matahari terbit, kita salat duha. Saat kita salat duha, kita juga bisa mengejar ketertinggalan kita. Misalnya kita tidak bangun, tidak bisa melaksanakan salat tahajud, kita kejar dengan salat duha gitu. Kita tadaburi salat bacaan-bacaan salat
yang ada di saat kita membaca, kita melakukan salat duha gitu. Maka akan terjadi lompatan-lompatan kehidupan ke arah yang lebih baik gitu. Kehidupan kita diansur-ansur dirubah, dinaikkan oleh Allah gitu. Tidak hanya soal rezeki, tapi juga segi karakter kepribadian kita menjadi lebih baik gitu. Nah, keluarga kita, diri kita menjadi lebih baik, keluarga kita menjadi lebih baik, bangsa dan negara ini menjadi lebih baik, dan umat ini menjadi lebih baik gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi kalau secara khusus kita salat itu, kalau kita salat 4 rakaat, ada 4 pihak yang kita doakan gitu. Yang pertama diri kita, yang kedua keluarga di rakaat kedua, yang rakaat ketiga itu bangsa, yang rakaat keempat itu umat gitu. Kalau kita salat 2 rakaat, seperti yang telah diuraikan tadi, kita ingat gitu, yang harus kita ingat, paling ingat itu adalah diri kita, keluarga kita, dan umat ini gitu. Itu kalau 2 rakaat. Jadi seperti itu gitu. Dan ini kalau kita ulang-ulang terus, insya Allah kita bakal menjadi hamba Allah yang paling dicintai Allah gitu. Sekian pemaparan kali ini, mudah-mudahan bisa diambil maknanya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Kalau ada itu kebanyakan benarnya, itu semua yang banyak benar itu datang dari Allah. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.